Dari celah kritis itulah masuk paradigma baru yang menandai lahirnya filsafat kontemporer. Pada era ini, para filsuf menantang filsafat zaman modern dengan mengangkat satu pertanyaan yang sangat krusial. Apakah kebahagiaan manusia yang menjadi tujuan proyek filsafat abad modern itu tercapai? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena modernitas telah melahirkan kesenjangan baru antara kaum pemilik modal dan para pekerja dalam sistem kapitalisme. Subjek yang berbahagia hanyalah mereka yang bermodal, yakni kaum kapitalis semata. Dengan kata lain, yang disebut sebagai subjek itu hanyalah orang-orang yang berduit. Maka muncullah para filsuf pemberontak yang dikenal sebagai Masters of Suspicion, seperti Karl Marx, Friedrich Nietzsche, dan Sigmund Freud. Untuk mengkontraskan diri mereka dengan para pendiri bangunan filsafat abad modern, maka ungkapan yang bisa disematkan kepada mereka dapat berbunyi, "Bukan saya berpikir maka saya ada, melainkan saya memberontak maka saya ada." Marx mengkritik kapitalisme yang terlahir sebagai anak kandung filsafat abad modern. Menurutnya, kapitalisme liberal justru telah melahirkan alienasi atau keterasingan sang subjek dari dirinya sendiri, karena tidak diberi kesempatan untuk berkreasi dan menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kemauan dirinya sendiri atau cogitonya, melainkan didikte oleh para pemilik modal dan pasar. Selain itu, menurut Marx, kapitalisme liberal telah menghasilkan kesenjangan sosial yang amat parah antara kaum kapitalis atau pemilik modal dan kaum proletar, yakni para buruh atau kaum pekerja. Ia mengamati bahwa kesenjangan yang dilahirkan oleh sistem kapitalisme tersebut sangat menyengsarakan mayoritas orang kecil dan memprediksikan bahwa kesenjangan itu akan semakin menganga karena keserakahan kaum kapitalis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sambil mengeksploitasi para pekerja, hingga pada akhirnya akan muncul pertentangan kelas atau revolusi sosial di mana kaum proletar yang tertindas akan bangkit dan menggulingkan kekuasaan yang ada demi melahirkan tatanan masyarakat baru yang komunal, setara, dan adil. Nietzsche menolak ketergantungan dan kepercayaan kepada apapun di luar diri manusia, termasuk agama-agama institusional. Menurutnya, agama adalah ciptaan orang-orang yang kalah dan pengecut, yang tidak sanggup menjalani dan menghadapi dunianya sendiri. Menurut Nietzsche, agama dibangun oleh orang-orang yang tidak berani berkuasa. Dengan kata lain, menurutnya, moralitas agama adalah moralitas budak yang takut. Karena itu, menjunjung tinggi kerendahan hati dan sikap nerimo, serta kesediaan untuk tidak membalas. Baginya, moralitas seperti ini akan meluhurkan kemiskinan dan menciptakan bangsa yang gagal. Selain itu, ada juga pemberontak lain bernama Sigmund Freud. Ia mengkritik pandangan Descartes tentang subjek yang berpikir atau cogito. Bagi Freud, cogitonya Descartes mengkerdilkan realitas manusia yang sesungguhnya. Karena cogito itu menurut Freud hanyalah bagian kecil dari manusia, yakni kesadarannya atau consciousness. Sementara sebagian besar dari diri manusia justru berdiam dalam ketidaksadarannya. Cogito yang dimaksud oleh Descartes itu menurut Freud hanyalah ego. Sedangkan manusia tidak hanya punya ego, melainkan juga memiliki id, yakni nafsu dan dorongan-dorongan instinktual, dan juga superego, yakni norma-norma,
kebiasaan, dan aturan-aturan yang berlaku umum di masyarakat. Menurutnya, justru sebagian besar manusia abad modern adalah manusia yang teralienasi, yakni manusia yang direpresi oleh aturan-aturan, budaya, dan kebiasaan dalam masyarakat. Selain itu, ada pula pemikir-pemikir yang disebut sebagai pengusung postmodernisme yang memiliki pandangan utama untuk menolak cerita-cerita besar, yakni cerita-cerita yang memonopoli pemikiran dan mengklaim diri sebagai pemegang kebenaran yang sejati dalam bentuk metanarasi atau grand narratives. Sebaliknya, para filsuf postmodernisme mengadvokasi diskursus antar teks-teks yang ada dan beragam sesuai dengan konteks masing-masing komunitas dan pemikiran yang berkembang di dalam komunitas-komunitas tersebut. Adapun warna yang lain pada filsafat kontemporer yang ditorehkan oleh para pemikir feminis. Para pemikir feminis menilai bahwa subjek rasional yang diasumsikan oleh Descartes masih berupa subjek laki-laki berkulit putih yang membawa kepentingan patriarkal dan perspektif laki-laki Eropa. Maka mereka memperjuangkan kesetaraan yang sesungguhnya. Bagi mereka, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia yang diperjuangkan di abad modern itu masih semu, karena belum melibatkan secara penuh kesetaraan gender. Belakangan muncul juga para penggagas ekosofi atau filsafat lingkungan hidup. Mereka menilai bahwa salah satu kejahatan paling tragis yang dibuat oleh proyek modernitas adalah pengerusakan alam secara besar-besaran yang disebabkan oleh keserakahan kapitalisme guna mengakumulasi kekayaan secara tidak terbatas. Menurut mereka, krisis ekologis diasalkan pada paradigma antroposentris yang dibangun oleh filsafat modern, di mana manusia menjadi pusat segalanya, sedangkan alam raya dikorbankan sebagai objek ketamakan sang subjek. Arne Naes, penggagas deep ecology atau ekologi dalam, menolak pandangan ekologi sebelumnya yang digolongkan sebagai shallow ecology atau ekologi dangkal, di mana dalam pandangan ekologi dangkal, kepedulian terhadap kelangsungan alam ditujukan demi kepentingan manusia semata-mata atau bersifat antroposentris. Arne Naes mengusulkan lahirnya suatu paradigma baru, yakni paradigma ekosentrisme, yang melihat bahwa cogito atau sang manusia tidak bisa hidup tanpa yang lain, melainkan niscaya bergantung dalam relasi saling keterhubungan dengan semua entitas dalam alam semesta ini. Deep ecology atau ekologi dalam melihat bahwa semua makhluk memiliki nilai pada dirinya sendiri atau nilai-nilai intrinsik, termasuk di dalamnya hak untuk merealisasikan atau mengaktualisasikan dirinya. Pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan shallow ecology atau ekologi dangkal yang menyematkan nilai kepada alam sekitar menurut seberapa besar mereka bermanfaat bagi manusia atau nilai instrumental. Deep ecology berpendapat bahwa manusia tentu saja boleh mengambil dari alam, namun secukupnya saja, sesuai dengan kebutuhan vital hidup manusia semata. Sebaliknya, manusia karena kemampuan rasional dan kelebihan-kelebihannya dibandingkan semua makhluk lainnya, memiliki tanggung jawab moral untuk melestarikan lingkungan dan membenahi integritas alam semesta. Bagi saya, dengan adanya krisis ekologis yang sangat serius sekarang ini, maka paradigma ekosentrisme adalah salah satu ethical imperatives atau perintah etis bagi manusia zaman kontemporer untuk bahu-membahu mengatasi krisis ekologis secara global. Demikianlah filsafat barat berkembang, yakni dari upaya untuk memaknai dan mengarahkan kehidupan berdasarkan konteks, pertanyaan-pertanyaan, dan cita-cita pemikiran pada zamannya. Perkembangannya dibantu oleh dialektika pemikiran,
yakni dari silang pendapat para filsuf pada era yang sama, tetapi teristimewa antar zaman. Setiap era merupakan tanggapan kritis atas pemikiran zaman sebelumnya, yang kemudian melahirkan paradigm shift. Paradigm shift atau peralihan paradigma itu terjadi manakala cara pandang dominan yang terwariskan tidak sanggup lagi menjawab secara efektif dan meyakinkan situasi dan tantangan utama yang mengemuka pada zamannya. Pada momen seperti itulah para pemikir mendorong untuk mengadakan transisi guna membangun pemikiran yang relevan bagi persoalan-persoalan besar yang dihadapi kini dan di sini. Quo vadis filsafat selanjutnya? Mau kemanakah filsafat selanjutnya? Mari kita rajut bersama-sama.